Pembahasan kali ini adalah tentang theoretical framework dari research method. Ada dua hal utama di sini, yaitu apa itu theoretical framework dan tentang variabel. Ada berbagai macam variabel nanti akan kita bahas. Yang pertama, di mana posisinya? Sebelumnya kita telah bahas literatur review. Nah, hasil dari literatur review ini akan kita jadikan sebagai bahan untuk menyusun theoretical framework kita dan juga variabel-variabel yang akan kita gunakan, termasuk ukurannya nanti ya barangkali secara lebih lanjut lagi. Dan ini juga nanti akan digunakan untuk membuat hipotesis. Ini khusus untuk yang deduksi, kalau yang induksi nanti barangkali tidak perlu hipotesis dan teorinya barangkali tidak seperti yang dideduksi ini. Apa itu theoretical framework? Yaitu ini adalah merepresentasikan pandangan kita atau keyakinan kita tentang suatu fenomena, baik itu variabel maupun konsep, dan bagaimana hubungan antara variabel ataupun konsep tadi, ya kan ya. Jadi ini ada modelnya, bagaimana kita meyakini modelnya seperti apa. Dan kemudian yang berikutnya penjelasan mengapa kita bisa yakin atau mengapa kita bisa berpendapat bahwa itu yang terjadi ya kan. Jadi biasanya ini harusnya dikaitkan dengan teori yang kita dapatkan dari literatur review sebelumnya. Prosesnya terdiri 3 hal utama, yaitu memberikan definisi atas konsep atau variabel yang kita gunakan, itu definisi yang tepat, yang jelas. Kemudian yang kedua, membuat model yang memberikan representasi atas yang sudah kita pahami. Jadi hubungan antar variabel atau konsep tadi. Ini conceptual model, biasanya berupa gambar. Kemudian yang ketiga, eee, teorinya atau penjelasan atau ya penjelasan atas hubungan dari variabel-variabel yang kita gunakan atau konsep-konsep yang kita gunakan yang ada di dalam model kita. Ini jadi, eee bagaimana kita membentuk theoretical framework. Jadi membuat definisi, membuat gambar bentuk modelnya seperti apa, dan kemudian memberikan teori atau penjelasan bagaimana hubungan antar variabel atau konsep tadi. Apa aja variabel itu? Jadi variabel itu adalah sesuatu baik itu konsep maupun konstruk yang nilainya bisa berubah-berubah ya kan atau bisa bervariasi. Bisa aja nilai ini bervariasi terhadap orang. Jadi kalau kita bicara orang itu kita bukan bicara namanya, tapi adalah atribut yang kita gunakan untuk eee, merepresentasikan orang tersebut. Misalkan tingginya, berat badannya, tekanan darahnya, atau apapun ya. Begitu juga dengan objek-objek yang lain. Jadi bisa juga ini diukur di waktu yang berbeda akan nilainya akan berubah. Jadi ini adalah variabel. Apa aja variabel itu? Ada beberapa macam yang kita kenalkan di sini, yaitu dependent variable atau criterion variable atau macam-macam orang bisa atau definisi yang bisa diberikan atau istilahnya. Ini yang menjadi pokok perhatian kita. Kemudian ada independent variable atau kita sebut juga predictor variable, yaitu variabel yang memberikan pengaruh kepada dependent variable, baik itu pengaruh positif atau negatif atau bagaimana ya, ada pengaruhnya. Kemudian ada lagi moderating variable, yaitu variabel yang memodifikasi, namanya juga memodifikasi hubungan antara independen dan dependent variabel. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Dan kemudian mediating variable, yaitu variabel yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi ini muncul ketika ada independent variabel untuk menghubungkan dengan dependent variabel. Nah, pertama nih, apa itu dependent variable? Yaitu variabel yang utama yang akan dibahas oleh peneliti. Jadi ini yang jadi topik utama. Jadi tujuan dari peneliti atau penelitian ini adalah biasanya untuk memahami, memprediksi atau menjelaskan variabilitas atau menjelaskan dependent variabel ini. Dari mana dependent variabel ini, bagaimana mempengaruhi dependent variabel dan seterusnya. Sedangkan independent variabel ini yang mempengaruhi dependent variabel, baik positif maupun negatif. Jadi eh, dependent variable ini dijelaskan variansnya oleh perubahan dari independent variable. Seperti ini contohnya stock market price. Kita ingin tahu bagaimana stock market price itu dibentuk dan seterusnya. Ini adalah dependent variable. Eh, Salah satu independent variable yang kita gunakan barangkali misalkan new product success. Jadi
Kalau ada produk yang sukses, maka harga saham akan jadi meningkat. Nah, ini berarti independent variable mempengaruhi dependent variable. Ini adalah contoh dependent dan independent variable. Moderating variable apa itu? Moderating variable itu bisa berupa kualitatif, bisa berupa kuantitatif, yang mempengaruhi hubungan atau ya kalau di sini disebutnya adalah arah dan kekuatan dari hubungan antara dependent dan independent variable. Misal ya, eee, antara umur dan tekanan darah. Jadi tekanan darah itu dipengaruhi oleh apa? Oh, salah satunya adalah umur. Jadi blood pressure sebagai dependent variable dipengaruhi oleh umur sebagai independent variable. Tapi barangkali hubungan antara umur dan tekanan darah ini bisa berbeda kalau jenis kelamin yang berbeda. Nah, ini disebut dengan moderating variable. Sehingga eee, kalau kita tidak memasukkan moderating variable di sini, hubungannya adalah hubungan original antara umur dan tekanan darah. Tapi ketika kita melengkapi dengan moderating variable atau jenis kelamin di sini, hubungannya akan jadi lengkap. Contoh untuk bisa memahami adalah seperti ini ya. Jadi ketika original model antara umur dengan tekanan darah, maka akan kita lihat hubungan antara umur dan tekanan darah seperti ini. Semakin tinggi usianya, maka semakin tinggi tekanan darahnya. Dengan kira-kira ketika umur 30 tahun, maka antara 118, kira-kira 118, 119, ini adalah tekanan darahnya. Ini apabila eee, hanya independent variable dan dependent variable. Tapi ketika kita memasukkan faktor moderating variable yaitu jenis kelamin, maka bisa kita ketahui ada perbedaan di sini ya. Ternyata wanita itu eee, lebih rendah di awal, kemudian naiknya semakin tinggi semakin cepat. Ketika pertambahan umur dia kenaikannya semakin cepat. Tapi laki-laki awalnya dia tinggi, tapi kenaikan usia itu membuat kenaikan tekanan darah yang lebih sedikit daripada wanita. Sehingga ketika ditanyakan berapa tekanan darah umur ketika usia 30 ini bisa berbeda. Kalau wanita 110, kalau laki-laki bisa 122, 123. Ini jelas berbeda. Barangkali kita kalau tidak masukkan moderating variable, maka hasilnya bisa akan menyesatkan ya. Ini moderating variable. Bagaimana dengan mediating variable? Mediating variable atau mediator ini muncul ketika adanya independent variable yang akan mempengaruhi dependent variable. Jadi ini ada tengah-tengah atau menghubungkan antara independent variable dengan dependent variable. Contoh di sini adalah hubungan antara workforce diversity dan organization effectiveness. Dependent variable-nya adalah organizational effectiveness, yaitu uh, keefektifan organisasi apakah dipengaruhi oleh workforce diversity atau keberagaman tenaga kerjanya. Eee, Ternyata, kalau kita anggap seperti itu, wah berarti nggak barangkali semakin beraneka ragam, semakin susah untuk diatur. Nah, itu kalau kita hanya mempertimbangkan independen dan dependent variable. Tapi di sini ada kreatif sinergi. Kreatif sinergi ini barangkali bisa membuat hubungan antara workforce diversity ini menjadi menghubungkan antara workforce diversity dan organisasi effectiveness. Tanpa adanya kreatif sinergi, barangkali kita nggak bisa melihat hubungan antara workforce diversity dan organizational effectiveness. Jadi yang menghantarkan adalah kreatif sinergi. Jika perbedaan atau diversity ini adalah menghasilkan suatu sinergi, maka eee, yang terjadi adalah organisasi akan menjadi lebih efektif. Itu kira-kira. Ini mediating variable. Jadi summary-nya adalah seperti ini, ada variabel-variabel yang mempengaruhi dependent variable ada 3, yaitu independent variable, ini menjelaskan varian dari dependent variable. Kemudian ada moderating variable, itu membuat contingent effect atau mengubah hubungan antara independent variable dan dengan dependent variable. Dan kemudian mediating variable ini menghubungkan ya, jadi dia sebagai perantara antara independent variable dengan dependent variable. Nah, eee, jadi lengkapnya apa yang harus dilakukan, syarat dari theoretical framework itu,
variabelnya ini relevan dan harus didefinisikan secara jelas ya. Jadi ini yang harus dilakukan. Kemudian konseptual modelnya itu, mendeskripsikan hubungan antara berbagai variabel yang sudah kita sebutkan tersebut ya kan ya. Jadi mendefinisikan dengan jelas, kemudian, ada hubungan-hubungannya dan kemudian yang ketiga, ada penjelasan secara jelas mengapa, hubungan ini terjadi. Biasanya ini harusnya didukung dengan teori yang mendasarinya. Contoh misalkan, jadi, dependent variabelnya adalah, karir wanita ya kan, biasanya dipengaruhi oleh gender role stereotyping. Jadi wanita biasanya tidak bisa naik sampai ke puncak dari pimpinan dan akses ke informasi. Nah, penjelasannya, gender role ini biasanya, eee, mempengaruhi karir progresnya karena ada yang disebut dan istilahnya ada ya pandangan umum bahwa wanita itu, tidak cocok untuk sebagai pemimpin, tapi cocok cocok untuk sebagai pembimbing atau pembina dan sebagainya. Sehingga dia tidak tugaskan untuk menjadi, posisi yang pemimpin ya kan, lain posisi, tapi banyak diajukan sebagai, staf atau yang sebagai supporting. Nah, eee, stereotipe ini juga bisa menghindarkan informasi ya, karena dia tidak dianggap sebagai pimpinan, maka ada informasi-informasi yang barangkali penting untuk organisasi, tapi tidak, karena tidak dianggap tidak relevan dengan mereka, maka mereka tidak memperoleh. Sehingga ini juga akan mempengaruhi, eee, mempengaruhi apakah mereka dapat informasi atau tidak. Nah, ketika orang tidak mendapatkan informasi, mereka tidak akan, bisa memperoleh jabatan atau mempercepat karirnya. Jadi di sini gambarnya ada 3 hal di sini yang kita bahas tadi. Ada karir dari seorang wanita ke puncak pimpinan, kemudian akses informasi dan gender role stereotyping. Eee, jadi awalnya ada hubungan secara langsung antara stereotyping dengan, karir seorang wanita, tapi juga ada yang melewati mediating variable karena ada stereotyping sehingga dianggap nggak, relevan informasinya, dia nggak dapat informasi, karena nggak dapat informasi maka mereka tidak bisa sampai ke pucuk pimpinan atau karirnya tidak bisa berkembang secara lebih cepat. Nah ini contoh dari, framework. Jadi kita melihat ada 3 hal di sini, ada 3 variabel atau 3 konsep, stereotyping, akses to informasi, dan karir ya kan. Dan kemudian dihubungkan dengan panah-panah ini adalah hubungan dari mereka dan kemudian ada penjelasan teoretikal mengenai mengapa hubungan ini bisa terjadi. Jadi ini adalah contoh dari suatu theoretical framework. Demikian, theoretical framework, semoga bermanfaat dan barokah buat kita.